Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, luar biasa, hari-hari ini kita dikabarkan satu sosok yang begitu gigih ya, yang begitu menunjukkan kekuatannya dalam memperjuangkan rakyat. Ya, siapa lagi kalau bukan Bupati Meranti Muhammad Adil. Luar biasa, ini namanya juga keren sekali ya. Nama Muhammad tentu diambil dari Rasulullah SAW, dan Adil adalah sebuah upaya yang sedang dia perjuangkan di Kepulauan Meranti yang merasa dihisap darahnya oleh pusat. Nah, tentu ini menjadi sebuah fenomena menarik ketika kita melihat siapa sebetulnya sosok Bupati Meranti ini. Siapa sebetulnya Muhammad Adil ini. Kita perlu belajar dari orang ini. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan di ruangan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi, kita akan selesai Pak Bupati. Ya, luar biasa ya. Berani sekali. Kita tidak melihat ada keberanian yang seperti ini dari pemimpin-pemimpin yang lain. Mungkin ada, tapi minimal saya nggak tahu, belum tahu. Jadi mudah-mudahan, saya berharap sekali nanti suatu saat saya bisa bertemu dengan orang ini untuk mengupas lebih dalam apa yang menjadi kekuatannya, gitu. Apa yang menjadi keberanian yang mendasari dia mampu menyampaikan hal itu dengan begitu lugas. Nah, sahabat semua, ini menarik ketika kita kaji kalau kita misalkan mulai masuk pada berita ya, kita lihat nih. Apa sih yang sebenarnya sedang dia perjuangkan? Bupati Meranti MAD meradang dan menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan gegara dana bagi hasil. Sebetulnya bukan ini ya, bukan menuduh. Ini penting sekali. Di sini ada keterangan. Kita tadi tonton videonya ya. Dia bertanya, ini iblis apa setan? Jadi bukan menuduh, bertanya. Kalau pertanyaannya dianggap tidak layak sehingga dikomentari oleh siapa itu ya, staf khusus dari Kementerian Keuangan, itu kan katanya bagian komunikasi strategisnya di Kementerian Keuangan. Tapi pernyataannya sungguh tidak bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Dan luapan emosi Adil kepada Direktur Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Luki Alfirman. Pertanyaan itu ia lemparkan saat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru. Ia kesal karena tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya ia terima. Jadi pemimpin, ya, dia tidak mendapatkan informasi yang jelas berapa sih bagian dana yang dia terima dari pusat gitu. Sehingga wajar saja kalau ia mengejar gitu. Demi rakyatnya. Kan begitu ya. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH minyak dengan hitungan $100 Amerika per barel. Namun menurutnya pada 2022 ini DBH yang diterimanya hanya 114 miliar dengan hitungan $60 US per barel. Harusnya 100 gitu. Ia mendesak Kemenq agar DBH yang diterima menggunakan hitungan $100 pada 2023 mendatang. Kemarin waktu Zoom dengan Kemenq kita tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barel. Sampai ke Bandung, wah ke Bandung juga ya. Wah coba saya tahu tuh, saya temuin. Saya kejar Kemenq, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Jadi maksudnya Sri Mulyani kalau yang nggak hadir. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini keuangan isinya iblis atau setan. Aduh, pernyataan Bupati Meranti ini mendapat respon dari anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani, staf sus Menq bidang komunikasi strategis yang tadi sudah kita bahas ya, Justinus Prastowo yang mendesak permintaan maaf adil. Yang kita dorong adalah pemerintah pusat yang minta maaf. Minta maaf dong sama pemerintah daerah. Sudah mengeruk uangnya gitu. Tapi daerah tidak merasakan dapat keadilan. Mohon maaf minimal kalau penjelasannya belum memenuhi rasa keingintahuan dari daerah-daerah. Kan begitu. Tak hanya Justinus yang memprotes ucapan adil, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyebut Bupati Meranti mengucapkan hal yang tidak pantas. Menurutnya, Adil yang melabeli pegawai Kemenq setan dan iblis telah melukai perasaan. Harusnya introspeksi saja. Jangan-jangan benar pelakuannya gitu. Terlepas dari ribut-ribut Bupati Meranti M. Adil dengan pegawai Kementerian Keuangan, mari kita cari tahu sedikit ya tentang apa itu dana bagi hasil ya, yang menjadi akar keributan dan bikin ucapan bernada hinaan tersebut keluar dari seorang pejabat daerah. Saya kira itu bukan hinaan ya. Jadi kurang lebih lah beginilah ya, ada hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil. Kebayang saya kira ya, kalau bagi hasil berarti kan persentase tuh berapa-berapa lah gitu ya. Nah ini per barelnya $100. Ternyata kemarin-kemarin yang diberikan $60. Kan diprotes itu ya, wajar dong. Ya, kalau bahasa-bahasa istilah itu rakyat macam kita-kita ini kan mana paham. Nah sekarang kita cari tahu deh langsung. Siapa sebetulnya Muhammad Adil ini? Atau bagaimana sosok profil? Dia duitnya berapa sih? Dia hidupannya seperti apa sih? Mari kita cari tahu ya. Nih, viral Kemenq setan iblis. Sebut Kemenq setan iblis, kekayaan Muhammad Adil berkurang selama jadi Bupati Meranti. Ini yang hampir tidak ada, ini yang hampir tidak terjadi di negeri manapun. Maksud saya di daerah manapun. Yang ada, macam siapa ya, Menteri Agama misalkan. Kan kalau tidak salah berapa kenaikannya setelah menjabat? 10 kali lipat atau berapa tuh? Kan luar biasa ya. Ada yang 5 kali lipat, barangkali yang 20 kali lipat, barangkali yang 100 kali lipat pun ada. Tapi dia hartanya berkurang. Ini mirip Anies Baswedan ini ya. Selama menjabat bukannya bertambah, hartanya malah berkurang. Harta kekayaan Muhammad Adil berkurang saat menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Menariknya, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis KPK, harta kekayaan Adil berkurang pada periode 20 ke 2021. Pada periode 2020, total harta kekayaan Adil sebesar 4,8 miliar. Saat itu dia tercatat masih menjadi anggota DPRD. Jadi hartanya lebih banyak ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD. Luar biasa. Kekayaan itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai 4,39 miliar yang tersebar di 4 titik wilayah.
tepatnya di kawasan Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Pekanbaru. Untuk alat transportasi dan mesin, harta kekayaan Adil sebesar 192 juta dengan perincian 1 motor Honda 2014, Honda 2015, Honda 2018, serta Brio 2015. Mobilnya cuma satu ya. Satu motor Kawasaki 2017. Selain itu, Adil punya harta kas atau setara kas senilai 217 juta dan dia tak tercatat memiliki utang. Bagus lah ya. Pada 2020 harta kekayaannya sebesar 4 miliar 800 juta sekian. Dalam laporan tahun berikutnya setelah menjadi Bupati Kepulauan Meranti, ternyata harta kekayaan Adil berkurang. Harta tanah bangunan menjadi 4,36 miliar, lalu harta alat transportasi dan mesin menjadi 174 juta, serta harta kas atau setaranya menjadi 244 juta. Pada 2021 total kekayaan Adil menjadi 4 miliar 785 juta sekian atau berkurang 15 juta sekian. Minimal ini fakta. Ada yang 10 kali lipat lebih besar. Ada yang barangkali 15 lipat kali lebih besar dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Ini satu contoh pemimpin yang mudah-mudahan betul, jujur, amanah. Ini yang dirindukan oleh Indonesia. Negeri ini, pemerintah ini, rakyat menginginkan dipimpin oleh orang-orang seperti Muhammad Adil. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.